Halo teman-teman semua, jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil interview kami bersama dengan bisnis House of Ceramics. Nah, pertama-tama, ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Chelsea Aprilia Wijaya, lalu ada Aleta, Dixon, Ruby, Angela, Wesley, dan juga Sylvia. Oke, yang pertama kita mulai dari executive summary dari bisnis yang kita pilih, yaitu House of Ceramics. Nah, House of Ceramics ini adalah sebuah bisnis perlengkapan dapur yang berbahan dasar dari keramik dengan fokus pada penjualan online, terutama di platform Shopee dan juga platform TikTok. Nah, bisnis ini didirikan dan dijalankan oleh Cindy Francisca dibantu oleh sang ayah. Dalam hal strategi, House of Ceramics ini mengandalkan live streaming, pemberian voucher promosi, dan juga pelayanan pelanggan yang cepat tanggap. Produk yang mereka jual ini diperoleh dari supplier, jadi mereka itu sebagai reseller di sini. Kemudian kedepannya mereka juga mempunyai rencana untuk memulai produksi sendiri supaya bisa lebih efisien dan juga lebih terkendali. Di sini target pasar mereka sendiri itu awalnya menyasar ke kelas menengah ke bawah. Namun sekarang itu mereka udah mulai masuk ke segmen menengah ke atas seperti restoran dan juga pelanggan hampers. Kemudian, untuk keunggulan utama dari bisnis ini yaitu layanan purna jual yang cepat dan kebijakan retur yang mudah, serta mereka itu dengan kebijakan yang ada bisa mendapat repeat order dari pelanggan. Di sini mereka juga menghadapi tantangan, yaitu resiko produk yang mudah pecah dan tren pasar yang cepat berubah, di mana mereka mengatasi hal ini melalui kemampuan untuk beradaptasi dan juga pemanfaatan digital. Rencana mereka ke depannya yaitu ingin menguatkan branding, memperluas pasar digital, serta mulai menjelajah peluang penjualan secara offline. Singkatnya, House of Ceramics ini tuh mau menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dengan strategi adaptif dan juga rencana ekspansi yang jelas. Di sebelahnya ini terdapat, di atasnya itu logo dari House of Ceramics dan di bawahnya itu foto dari owner House of Ceramics yaitu Cindy Francisca. Saya akan membahas mengenai current market situation pada bagian market description-nya. Nah, seperti yang ada pada gambar, berikut merupakan gambar dari toko Shopee House of Ceramics itu sendiri. Nah, produk utama yang mereka jual yaitu peralatan dapur berbahan keramik seperti piring, sendok, garpu, dan juga cangkir dengan berbagai motif menarik. Target pasarnya pada awalnya mereka itu lebih kepada ibu rumah tangga yang suka mengoleksi, tapi sekarang diperluas ke kalangan atas, restoran, serta para pembeli yang membutuhkan hampers ataupun hadiah. Nah, strategi harganya juga bervariasi, ada yang dari murah hingga yang agak sedikit mahal dengan bahan yang lebih premium lagi. Distribusinya yaitu melalui e-commerce. Pada saat ini House of Ceramics ada di Shopee dan juga TikTok. Nah, pemasarannya ini lebih fokus pada adanya motif produk yang unik dan beragam. Nah, mereka juga itu melakukan pemanfaatan fitur e-commerce seperti live streaming, lalu ada video promosi, dan lain-lain. Selanjutnya ada produk review, yaitu produk utamanya itu kan memiliki piring dengan motif yang beragam, ini seperti yang ada di gambar. Lalu harganya juga bervariatif, ada yang dari belasan ribu hingga puluhan ribu rupiah. Nah, nilai atau keunggulan yang dimiliki oleh House of Ceramics ini salah satunya adalah banyak pilihan motif sesuai dengan selera konsumen. Lalu juga tersedia kemasan box yang estetik atau packaging yang estetik, jadi cocok untuk hampers ataupun hadiah. Tantangannya tentunya karena produk ini mudah pecah, jadi saat pengiriman tuh sangat rentan. Nah, solusi yang mereka berikan itu salah satunya adalah melakukan evaluasi, lalu memberikan garansi dan retur, atau memberikan opsi tambahan dengan cara men-check out extra bubble wrap agar lebih aman. Nah, selanjutnya ada competitive review. Jadi fokus utama dalam bisnis ini itu lebih pada keunggulan pelayanannya. Lalu dengan adanya garansi pecah dan kebijakan retur, ini tentu menjadi salah satu keunggulan bagi House of Ceramics ini sendiri. Nah, selain itu promosi juga dilakukan dengan cara live streaming. Biasanya dilakukan secara setiap hari gitu. Lalu selanjutnya ada channels dan logistic review. Jadi pada bagian ini strategi distribusi yang mereka lakukan itu melalui pendekatan multi channel, yaitu penjualan melalui Shopee dan juga sekarang sudah ekspansi ke TikTok. Nah, tujuannya tentunya agar menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Tantangan logistiknya tentunya adanya tingginya frekuensi kehilangan barang, lalu meskipun sudah ditanggung oleh ekspedisi, tapi tentu akan tetap mengganggu bagian operasional dari bisnis tersebut. Lalu solusi yang mereka berikan adalah
mereka akan mengevaluasi mitra ekspedisi dan peningkatan sistem pelacakan pengirimannya. Selanjutnya kita akan membahas SWOT analisis. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Bisnis ini memiliki keunggulan utama dalam hal pelayanan. Konsumen diberikan kemudahan untuk melakukan return jika produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Cukup dengan menyertakan video unboxing. Selanjutnya, House of Ceramic juga hadir dalam berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Lalu, strategi promosi yang digunakan juga sangat responsif terhadap tren, khususnya melalui live streaming yang dilakukan setiap berkala. Dari sisi produk, bisnis ini menawarkan variasi model dan motif yang beragam yang dapat menjangkau dari berbagai segmen, mulai dari rumah tangga hingga restoran. Lalu, yang kedua adalah weakness atau kelemahan. House Ceramic juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatiin. Contohnya adalah resiko tinggi kerusakan produk selama pengiriman yang mengingat bahan keramik yang mudah pecah. Lalu, bisnis masih sangat bergantung pada e-commerce, terutama Shopee, sebagai sumber utama penjualan. Ketergantungan ini membuat bisnis rentan terhadap perubahan kebijakan atau algoritma terhadap platform tersebut. Lalu kelemahan lainnya adalah House of Ceramic masih berperan sebagai reseller. Dengan kata lain, mereka belum memproduksi barang sendiri hingga tidak memiliki kontrol penuh terhadap kualitas produk dan margin keuntungan. Lalu yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Di sisi peluang, House of Ceramic juga memiliki prospek yang menjanjikan. Saat ini terdapat rencana untuk melakukan diversifikasi produk seperti menjual panci, sendok, dan lain-lainnya. Lalu, bisnis ini juga menjangkau pasar baru seperti segmen restoran dan kebutuhan hampers yang umumnya membeli dalam jumlah yang besar. Lalu adalah perilaku konsumen yang dapat mendukung penjualan bisnis ini, di mana sekarang masyarakat khususnya ibu rumah tangga mulai beralih belanja online. Dan yang tidak kalah penting, House Ceramic ini memiliki peluang untuk mengembangkan bentuk private label, yaitu memasarkan produk dengan merek sendiri, sehingga dapat meningkatkan diferensiasi dan profitabilitas. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Terakhir, persaingan di industri kitchenware online sangat tinggi. Sebagai pelaku usaha lain yang menggunakan strategi live streaming dan memberikan harga yang sangat kompetitif. Selain itu masih terdapat banyak keterbatasan dalam proses pengiriman seperti resiko kehilangan atau kerusakan barang yang dapat menghambat kepuasan pelanggan dan menambah biaya operasional. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan pada supplier eksternal. Jika hubungan dengan pemasok terganggu, hal ini dapat mempengaruhi kestabilan stok maupun kualitas barang yang akan dijual. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel objektif dan issues, yang mana dari tabel ini bisa kita lihat bahwa setiap tujuan strategis itu akan dihadapkan pada tantangan yang nyata dan tentunya menjadi fokus untuk strategi pemasaran dan pengembangan bisnis ke depannya. Selanjutnya adalah marketing strategy. Yang pertama adalah positioning. Jadi House of Ceramics ini ingin memposisikan brand mereka sebagai toko yang memprioritaskan kenyamanan dan kepuasan pelanggan dengan cara mengadakan pelayanan-pelayanan seperti garansi pecah dan retur barang yang jarang ditemukan di toko lain. Selanjutnya adalah product strategy. Jadi strategi produk yang digunakan oleh House of Ceramics itu karena mereka masih reseller, mereka ingin memperkuat kepercayaan dan relationship dengan para supplier mereka, agar mereka dapat membeli kuantitas yang banyak, karena itu salah satu masalah yang ditemukan oleh House of Ceramics jika kepercayaan dengan supplier masih lumayan rendah. Selanjutnya adalah pricing. Jadi penetapan harga yang dilakukan oleh House of Ceramics ini disesuaikan dengan harga kompetitor lain, sehingga mereka ingin konsumen mereka untuk memilih toko yang paling cocok berdasarkan motif, desain, dan kualitas dari keramik, dan bukan karena harga. Berikut pada marketing strategy. House of Ceramics memanfaatkan berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop supaya jangkauannya lebih luas dan nggak cuma tergantung pada satu marketplace. Tapi untuk pesanan jumlah besar, mereka juga sedia transaksi offline, biar harganya lebih kompetitif dan bebas batas berat. Semua proses dari pengadaan, packing, sampai pengiriman dikelola sendiri dengan ekstra perhatian, menggunakan bubble wrap, pelindung, dan seterusnya. Jadi, resiko barang pecah di perjalanan diminimalkan. Berikut ada market communication.
House of Ceramics memanfaatkan live streaming di Shopee dan video demo real time untuk interaksi langsung serta meningkatkan konversi saat peluncuran motif baru, sambil menampilkan foto produk minimalis mewah yang menarik segmen retail, restoran, dan hampers. Selain itu, respons cepat atas pertanyaan dan keluhan membangun kepercayaan pelanggan. Sementara adanya diskon dan free ongkir untuk pembelian besar secara offline memacu loyalitas dan repeat order oleh customer-customer. Berikut ada market research. House of Ceramics memantau tren motif di marketplace dan media sosial, menganalisis harga kompetitor, serta mengolah feedback pelanggan dari permintaan desain hingga keluhan packing untuk menyempurnakan produk dan layanan. Evaluasi data penjualan dan insight pasar secara berkala memastikan mereka selalu adaptif sekaligus menomorsatukan. Perkenalkan, nama saya Angela Putri dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian action programs. Jadi di bagian ini kami memberikan beberapa solusi berdasarkan isu-isu utama yang dihadapi oleh owner dari House of Ceramics. Jadi beberapa isu utama yang akan dibahas yaitu isu efisiensi operasional, isu penguatan brand, serta isu optimalisasi saluran distribusi. Dan kita akan mulai dari efisiensi operasional terlebih dahulu. Nah, beberapa solusi yang bisa diberikan kepada owner dari House of Ceramics untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan efisiensi operasional, yaitu dengan cara yang pertama yaitu dengan merekrut karyawan untuk bekerja di posisi-posisi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan otomatisasi proses dengan menggunakan teknologi seperti AI untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat repetitif. Yang kedua adalah isu penguatan brand. Nah, di sini ada beberapa solusi yang kita tawarkan. Yang pertama itu dengan mengkomunikasikan visi misi dan identitas brand melalui platform sosial media. Kemudian diversifikasi konten dengan membuat konten-konten yang berbeda. Yang ketiga adalah menggunakan teknik promosi yang beragam. Salah satunya itu ya dengan menggunakan teknik storytelling. Dan yang keempat adalah berkolaborasi dengan influencer lokal. Kemudian isu yang ketiga yaitu optimalisasi saluran distribusi. Kita menawarkan 3 solusi. Yang pertama itu adalah menggunakan produk pengemasan yang berkualitas seperti kardus dengan dinding yang tebal dan kokoh sehingga barang yang dikirimkan tidak mudah rusak saat perjalanan. Dan yang kedua adalah menggunakan asuransi pengiriman, tapi bagi opsi ini bersifat opsional untuk barang-barang yang memiliki kuantitas kecil dan harga yang cenderung lebih murah. Ya, dan yang terakhir adalah menggunakan jasa ekspedisi yang terpercaya. Disarankan juga jika owner menggunakan jasa ekspedisi yang juga menyediakan asuransi pengiriman, sehingga jikalau terjadi kerusakan ataupun kehilangan selama perjalanan, biaya kerugiannya dapat di cover sebagian oleh jasa ekspedisi tersebut. Perkenalkan, nama saya Aleta. Saya akan menjelaskan bagian budgets dan controls. Nah, jadi yang kami wawancara itu House of Ceramic. Jadi dia itu fokus banget sama efisiensi dalam penggunaan anggaran. Nah, pengeluaran paling besar itu biasanya dipakai buat promosi digital. Terutamanya itu dia di Shopee Live dan juga Shopee Video yang emang efektif buat ningkatin penjualannya. Nah, karena produknya tuh gampang pecah, biaya untuk pengemasannya itu juga lumayan besar ya. Jadi mereka itu pakai bubble wrap, packing kayu, dan tambahan lainnya supaya barangnya itu aman sampai ke pembeli. Nah, awalnya ini tuh bisnis dijalankan bareng keluarga, tapi sekarang udah mulai ada karyawan yang digaji, terutama untuk membantu live streaming dan juga proses packingnya. Nah, untuk harga, mereka itu ngikutin pasar dan kasih diskon khusus buat pembelian dalam jumlah yang banyak. Nah, apalagi kalau lewat jalur di luar platform online, ini itu bisa ngurangi biaya tambahan kayak ongkir dan juga biaya layanannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian controls-nya. Jadi,
kontrol atau pengendaliannya itu mereka rajin banget evaluasi performa dari fitur-fitur promosi yang dipakai. Jadi misalnya Shopee Live atau iklan berbayar itu ditinjau terus, itu tuh kayak efektif atau enggak. Selain itu, feedback dari pelanggan juga diperhatiin banget, terutama soal kemasan. Nah, kalau ada komplain, mereka langsung cari cara buat perbaiki. Lalu pas mulai ada permintaan dari segmen kayak restoran atau pasar menengah ke atas, tampilan toko dan kontennya juga disesuaikan biar lebih profesional. Nah, walaupun sekarang itu masih eee, promosi harian, jadi pemiliknya itu udah mikir ke depan juga seperti bikin produk sendiri, bahkan buka toko offline kalau bisnis online-nya itu udah stabil. Jadi kontrolnya itu fleksibel dan juga ngikutin kondisi pasar dan, terus belajar dari pengalaman. Sekian dari saya, terima kasih.